Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Ketika mendengar ini, Alvin merasa sangat kecewa. Setelah menemukan wanita yang membuatnya begitu terpesona, ternyata keluarga wanita itu bahkan tidak memandangnya, dan mereka mengatakan kalau mereka sudah memiliki seseorang sebagai kandidat. Doni juga merasa sangat tersinggung. Dia melihat ekspresi kakek Wirawan dan merasakan kekesalan yang sulit ditutupi. Kurang ajar. Orang tua ini benar-benar tidak menghargai keluarga hartawan. Dia mengernyitkan dahinya dan bertanya, "Paman, kalau ada seseorang yang membuatmu menjadi tidak melirik Alvin, tentu saja orang itu harus berasal dari salah satu keluarga besar di Sulawesi, bukan?" Kakek Wirawan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan. Anak muda itu hanya orang biasa, bukan dari keluarga besar. Aku bahkan mendengar kalau dia yatim piatu sejak dia masih kecil." Ketika Doni mendengar ini, dia merasa kesal. Dia bertanya dengan keras, "Seorang yatim piatu yang bahkan tidak memiliki orang tua, bagaimana mungkin lebih baik daripada Alvin? Apa yang membuat paman melihatnya begitu istimewa?" Kakek Wirawan tertawa. "Kadang-kadang dalam hubungan antar manusia, tidak selalu tentang kekayaan, latar belakang keluarga, atau status sosial. Kadang-kadang itu tentang karakter, kemampuan lain, dan aspek lainnya." Doni mengerutkan keningnya. "Apakah menurut paman, kalau Alvin tidak memiliki karakter?" Kakek Wirawan tersenyum. "Tentu saja bukan begitu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh, mungkin Alvin baik dalam banyak hal, tetapi dia tidak pandai bermain basket. Di sisi lain, orang lain mungkin tidak baik dalam banyak hal, tetapi dia sangat baik dalam bermain basket. Lalu ada seorang gadis yang terpesona oleh keahlian bermain basket orang terakhir ini, bukan orang yang pertama. Itu tidak berarti orang kedua lebih baik daripada orang yang pertama. Hanya saja, dia lebih menarik bagi gadis itu." Sementara itu di dalam hatinya, kakek Wirawan berpikir, "Kenapa orang ini terus-menerus berbicara begitu banyak omong kosong? Aku sudah mengatakannya begitu jelas, tetapi dia tetap tidak menyadari. Apakah dia ingin aku mengatakan secara langsung bahwa di mataku putranya itu hanyalah seperti kotoran? Apakah dia baru akan berhenti setelah aku berkata seperti itu?" Sementara itu, Doni sendiri merasa sangat frustrasi. Awalnya dia berpikir bahwa begitu dia datang dan mengajukan proposal pernikahan, kakek Wirawan akan langsung setuju tanpa ragu dan segera menganggap putranya sebagai menantu yang sempurna. Namun, dia tidak menyangka kalau kakek Wirawan akan menolak proposalnya berulang kali. Hal ini membuat Doni merasa terhina. Alvin juga mengernyitkan keningnya. Dengan sedikit tidak puas dia berkata, "Kakek, kenapa kakek tidak ingin Fania menikah denganku? Keluarga hartawan adalah keluarga nomor 1 di Sulawesi. Bahkan kalaupun kita berbicara di seluruh negeri, siapa yang berani mengatakan kalau mereka lebih hebat daripada aku, Alvin hartawan?" Kakek Wirawan melihatnya sekilas, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, kau adalah orang yang luar biasa. Tetapi urusan perasaan tidak bisa dipaksakan." Bagi kakek Wirawan, kedua ayah dan anak ini tidak menyadari diri mereka sendiri. Dia tidak bisa berbicara terlalu keras, jadi dia hanya bisa mencoba membujuk mereka. Alvin menggerutu tidak puas. Dia merasa sangat kesal. Dia pikir semuanya akan berjalan lancar, tetapi ternyata tidak. Pada saat dia merasa sangat kesal, Jody kembali.
Begitu Jody melihat ayah dan anak dari keluarga hartawan sedang berkunjung, dia segera maju. Dengan sangat sopan dan ramah dia berkata, "Paman Doni, Alvin, bagaimana kalian berdua bisa punya waktu untuk datang ke rumah hari ini?" Doni tersenyum tipis kepadanya dan berkata, "Pagi ini kami baru saja mengantar Edo kembali ke Manado. Beberapa hari ke depan, kami berencana untuk tinggal di Makassar dan menyelidiki siapa yang telah mencelakai Edo. Jadi aku datang untuk mengunjungi kakekmu dan berencana menginap beberapa hari di rumahmu." Sambil berkata begitu, Doni melanjutkan, "Ngomong-ngomong Jody, apakah menurutmu Alvin dan Vania cocok bersama?" Jody langsung menjawab, "Cocok, tentu saja cocok. Mereka benar-benar pasangan serasi, pasangan yang dibuat di surga." Doni sangat puas dan mengangguk, lalu berkata kepada kakek Wirawan, "Paman dengarkan apa yang dikatakan Jody? Menurutku, meskipun kita bertanya pada seluruh keluarga di Sulawesi ini, semua orang akan memberikan jawaban yang sama seperti Jody." Kakek Wirawan merasa sedikit canggung dan tidak segera menjawab. Di sisi lain, Jody tidak bisa menahan dirinya dan berkata, "Kakek, Alvin dan Vania sangat cocok. Selain itu, kalau mereka bersama, itu akan menjadi aliansi yang kuat bagi kedua keluarga kita." Jody tahu apa yang ada di pikiran kakeknya. Dia tahu kakeknya ingin Vania bersama dengan Andi Rewa. Namun, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Jody. Oleh karena itu, dia juga berharap bisa meyakinkan kakeknya untuk menerima proposal pernikahan dari keluarga hartawan. Kakek Wirawan tidak menyangka kalau cucunya sendiri akan berpihak pada orang luar dan mencoba membujuknya. Apakah Jody ini tidak tahu kalau dia ingin Vania bersama Andi? Kakek Wirawan tahu kalau Jody pasti tahu, dan alasan Jody berkata seperti itu adalah karena Jody tidak ingin melihat Vania bersama Andi. Memikirkan hal ini, kakek Wirawan bahkan merasa sedikit tidak senang dengan Jody. Sebagai orang yang sudah hidup sampai usia ini, dia sudah sangat bijak. Pikiran kecil Jody dapat dilihat dan dipahami dengan jelas oleh kakek Wirawan. Jadi, dia berkata dengan nada datar, "Jody, urusan adikmu bukanlah urusanmu untuk membujukku." Jody merasa jantungnya berdetak kencang. Dia menyadari kalau dia sudah membuat kakeknya marah. Dia segera menutup mulutnya dengan bijaksana. Pada saat ini, Aan berjalan masuk dan berkata kepada kakek Wirawan, "Tuan, Nona Vania sudah kembali. Dia sedang memarkir mobil." Kakek Wirawan hanya mengangguk ringan, sementara Doni dan Alvin saling bertukar pandang. Alvin menangkap maksud dari tatapan ayahnya. Dia sedang didorong untuk langsung mengutarakan niatnya kepada Vania. Beberapa saat kemudian Vania melangkah masuk. Ketika dia melihat Doni dan Alvin, dia sedikit terkejut, tetapi dia segera maju dan dengan sopan menyapa mereka. Sambil tersenyum, Doni berkata kepada Vania, "Vania, aku baru saja berbicara dengan kakekmu tentangmu." Vania terkejut dan bertanya, "Membicarakan aku? Apa yang paman bicarakan dengan kakek tentangku?" Alvin memandang Vania dengan penuh harap dan berkata, "Vania, kita sudah saling kenal sejak kecil. Bisa dikatakan kita ini seperti teman masa kecil. Ditambah lagi keluarga kita sudah berteman lama. Jadi, aku berharap bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan keluargamu. Karena itu, aku memohon kepada ayahku untuk datang mengajukan lamaran kepada kakekmu." Kakekmu berkata ingin mendengar pendapatmu. Apakah kau bersedia memberiku kesempatan? Vania merasa sedikit canggung dan berkata, "Alvin, kita sudah beberapa tahun tidak bertemu. Tiba-tiba membicarakan hal ini, bukankah ini terlalu mendadak?" Alvin segera menjawab, "Kalau kau merasa ini terlalu mendadak, kita bisa memulainya perlahan dengan berpacaran dulu. Bagaimana menurutmu?"
Fania melihat sekilas kepada kakeknya. Kemudian dengan permintaan maaf dia menggelengkan kepala dan berkata, "Maaf Alvin, aku sudah memiliki seseorang yang kusukai." Alvin merasa sangat kecewa, tetapi dia tidak menyerah dan terus mendesak. "Fania, aku mendengar dari kakekmu kalau orang yang kau sukai hanyalah orang biasa, bukan dari keluarga besar. Sebagai cucu keluarga Wirawan, kalau kau menikah dengan orang biasa itu akan menjadi bahan tertawaan orang." Fania menjawab dengan sangat serius, "Tidak akan. Bagaimanapun juga, pernikahan itu seharusnya berdasarkan cinta. Menikah dengan orang yang tidak kita cintai akan melanggar esensi pernikahan itu sendiri." Setelah berkata begitu, dia juga menasihati Alvin. "Alvin, seperti yang kau katakan tadi, kita sudah saling kenal sejak kecil. Aku juga ingin menasihatimu. Jangan memilih pasangan dan menikah hanya demi kepentingan keluarga. Kebanyakan pernikahan seperti itu tidak akan bertahan lama, apalagi bahagia." Alvin merasa semakin kecewa mendengar hal ini. Di dalam hatinya dia mengumpat, "Dasar bodoh, aku datang untuk menikahimu, tetapi kau bukan hanya menolakku, namun kau juga menasihatiku untuk tidak menikah demi kepentingan keluarga. Kau benar-benar hebat dalam menghindar. Dengan sekali gebrakan, kau sudah menolak lamaran ini 2 kali." Doni juga merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Fania bukan hanya menolak lamaran putranya, tetapi juga menggunakan alasan bahwa pernikahan demi kepentingan keluarga tidak akan bahagia dan tidak akan bertahan lama. Ini benar-benar penolakan ganda untuk Alvin. Namun, semakin Doni terkesan dengan kecerdasan Fania, semakin dia berharap Fania bisa menjadi menantunya. Kalau wanita seperti ini bisa menjadi menantu keluarga hartawan, dia pasti akan menjadi pendamping yang sempurna untuk putranya. Pada saat ini dia sudah memutuskan di dalam hatinya, keluarga hartawan harus mendapatkan cucu keluarga Wirawan ini. Doni kemudian menepuk bahu Alvin yang sedikit kecewa dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua masih muda. Seharusnya memang mengutamakan kebebasan dalam cinta dan pernikahan. Lagi pula, masih banyak waktu, jadi tidak perlu terburu-buru." Kakek Wirawan merasa lega mendengar Doni akhirnya tidak lagi memaksa. Jadi dia mengangguk dan memanggil Aan lalu memberi perintah, "Antarkan Tuan Doni dan Alvin ke kamar tamu. Jangan sampai ada kesalahan. Lalu beritahu dapur untuk segera menyiapkan makan siang. Kita harus menyambut mereka dengan baik." Aan segera mengiyakan dan berkata kepada Doni dan Alvin, "Silakan ikut aku ke kamar tamu." Doni mengangguk dan berkata kepada kakek Wirawan, "Kami akan pergi ke kamar tamu dulu. Nanti kita bertemu di ruang makan." Setelah berpamitan, keduanya mengikuti Aan keluar dan menuju ke kamar tamu. Setelah memasuki kamar tamu dan menutup pintu, Alvin dengan gugup berkata, "Ayah, kakek itu benar-benar meremehkan kita. Dia bahkan tidak menghargai aku sedikit pun." Doni tersenyum santai dan berkata, "Jangan panik. Beberapa hari ini, kita akan menyelidiki apakah Fania benar-benar sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Kalau iya, aku pasti akan mencari tahu siapa dia." Mendengar kata-kata Doni, Alvin menunjukkan ekspresi meremehkan dan marah. "Siapa dia? Ayah, di antara pemuda di Sulawesi ini, siapa yang berani menyebut dirinya lebih hebat daripadaku? Tidak peduli siapa dia, di depanku, dia hanya sampah. Semua pemuda di pulau ini harus tunduk di depanku." Wajahnya berubah suram saat dia melanjutkan, "Kakek Wirawan ini benar-benar tidak tahu diri. Mengizinkan Fania menikah denganku adalah kehormatan bagi keluarganya. Memangnya siapa keluarga Wirawan ini hingga berani meremehkanku?" Doni berkata dengan tenang, "Alvin, jangan lupa, ini adalah rumah keluarga Wirawan.
Kalau kau berbicara sembarangan di sini dan kata-katamu sampai ke telinga mereka, apakah kau masih berpikir ada peluang untuk membujuk mereka?" Mendengar ini, Alvin langsung menutup mulutnya dengan kaget. Doni menghela nafas dan berkata, "Kau terlalu tergesa-gesa dalam bertindak. Di masa depan, kau harus lebih tenang dalam menghadapi masalah." Alvin segera berkata, "Ayah, maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru." Doni berkata, "Kakek Wirawan adalah orang yang cerdas. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa membangun kekayaan sebesar ini. Jadi, kalau Fania benar-benar jatuh cinta pada orang biasa, dia pasti tidak akan setuju, apalagi mendukungnya. Oleh karena itu, aku curiga orang itu pasti memiliki kemampuan yang luar biasa." Alvin dengan tatapan dingin berkata, "Ayah, aku belum pernah mendengar ada pemuda hebat dari keluarga manapun di Sulawesi. Keluarga kitalah yang paling dihormati." Doni berpikir sejenak dan berkata, "Keluarga kita mungkin dihormati di Sulawesi, tetapi di tingkat nasional, kita masih jauh tertinggal. Keluarga-keluarga yang benar-benar kuat kebanyakan berpusat di Jakarta. Jadi, aku curiga orang yang dikatakan kakek Wirawan sebagai orang yang disukai Fania mungkin adalah keturunan keluarga besar dari Jakarta." Alvin menjadi cemas dan segera bertanya, "Ayah, apa maksudmu?" Doni dengan suara dingin berkata, "Malam ini, aku berencana mengadakan jamuan makan di restoran Oceana dan mengundang beberapa kepala keluarga lain dari Makassar. Aku yakin mereka akan datang setelah mendengar nama keluarga hartawan." Saat ini, Aan datang dan mengetuk pintu berkata dari luar, "Tuan Doni, Tuan Alvin, Tuan Wirawan mengundang kalian berdua untuk makan siang di ruang makan." Doni menjawab, "Baik, tolong beritahu paman kalau kami akan segera datang." Kemudian Doni berbicara dengan suara pelan kepada Alvin, "Aku punya 2 tujuan dengan jamuan ini. Pertama, meminta bantuan keluarga-keluarga di Makassar untuk mencari petunjuk tentang insiden yang menimpa adikmu. Kedua, mencari tahu siapa pria yang disukai Fania. Kalau dia keturunan keluarga besar, kita akan mencari cara untuk mengatasi hal ini. Tapi kalau dia benar-benar orang biasa, maka kita akan menghilangkannya dari dunia ini." Alvin langsung senang dan segera berkata, "Ayah, aku mengerti." Saat ini, Andi sudah menyiapkan makan siang dan sedang mengajak Najwa dan mertuanya untuk makan bersama. Saat makan, Ridwan tampak sangat gembira. Wajahnya selalu penuh dengan senyuman harapan, seolah ada sesuatu yang sangat menyenangkan. Carla mengerutkan keningnya dan memperhatikan Ridwan, lalu bertanya, "Kenapa sejak tadi kau tersenyum gembira? Apakah kau sedang melakukan sesuatu yang memalukan?" Ridwan segera menjawab, "Tidak, hanya saja teman-teman sekolahku dulu sudah sepakat untuk berkumpul kembali di sore ini. Bahkan, kami juga akan mengundang guru kami untuk bergabung berkumpul." Carla berkata dengan nada meremehkan, "Kalian mau reuni? Setengah tubuh kalian sudah hampir masuk tanah. Kalian masih mau membuat reuni? Apa kau pikir aku tidak tahu kalau reuni teman sekelas itu sebenarnya hanya janji kencan dengan mantan kekasih?" Ridwan dengan spontan menjawab, "Jangan bicara sembarangan. Kali ini yang hadir semuanya teman sekelas laki-laki. Tidak ada satupun teman perempuan yang diundang." Carla tampak tidak percaya. "Benarkah?" Ridwan buru-buru menjelaskan, "Tentu saja. Kau juga kan tahu bagaimana kondisi kelas kami dulu. Hanya ada beberapa perempuan, dan mereka semua sudah keluar negeri. Jadi kali ini yang hadir semuanya laki-laki." Carla langsung berkata, "Aku tidak percaya. Kau tidak boleh pergi. Kau pasti berencana bertemu dengan mantan pacarmu. Jangan kira aku tidak tahu." Andi Rewa terkejut mendengar ini. Apakah ini berarti mertua laki-lakinya Ridwan pernah punya kisah cinta lain di masa lalu? Ridwan segera berkata,
Mana ada mantan pacar, semuanya teman sekelas laki-laki. Carla mendengus meremehkan. Dia tidak menggubris Ridwan, tapi wajahnya tampak tidak senang. Ridwan buru-buru melanjutkan, "Sore ini, Andi akan ikut denganku. Guru kami sekarang duduk di kursi roda, sementara gedung lama sekolah tidak ada lift. Jadi perlu beberapa pemuda kuat untuk mengangkatnya ke kelas di lantai 5. Kalau kau tidak percaya, suruh saja Andi melapor padamu. Kalau nanti ada satu saja teman perempuan, aku akan pulang dan berlutut di depanmu." Carla berkata dengan kasar, "Tetap tidak boleh pergi." Ridwan mulai kesal dan berkata, "Ini adalah reuni teman-teman lama yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Bagaimana bisa aku membatalkannya? Lagi pula, guru wali kelas kami sudah berusia lebih dari 80 tahun. Tidak tahu sampai kapan dia bisa hidup. Kalau tidak bertemu kali ini, mungkin seumur hidup kami tidak akan bertemu lagi dengannya." Najwa yang mendengar percakapan ini merasa tidak enak dan berkata, "Ibu, biarkan saja ayah pergi. Mengorganisir reuni teman sekelas di usia seperti ini tidaklah mudah. Jangan membuat orang lain kecewa." Carla menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kau tidak tahu apa-apa. Dulu ayahmu terlibat dengan seorang gadis di kelasnya. Kalau bukan karena aku menggunakan sedikit trik untuk mendapatkannya, ayahmu pasti sudah bersama gadis itu. Kalau begitu, kau tidak akan pernah ada." Andi Rewa sangat terkejut mendengarnya. Apakah ini berarti sebenarnya Carla adalah pihak ketiga dalam hubungan ini? Tetapi dia berbicara seolah-olah dia yang benar. Ridwan merasa malu. Dia menatap Carla dengan serius dan berkata, "Jangan ceritakan masalah lama kepada anak-anak." Lalu dia buru-buru berkata kepada Najwa, "Najwa, jangan dengarkan omongan ibumu. Wanita tua ini mulutnya tidak bisa dijaga. Dia hanya bisa mengarang cerita tentangku." Najwa merasa canggung. Dia tidak ingin tahu tentang kisah cinta segitiga orang tuanya di masa lalu. Jadi dia berkata kepada Carla, "Sore ini, salah satu dari kalian pergi main kartu, dan yang lainnya lagi pergi reuni teman sekelas. Bukankah itu bagus? Sudahlah, Bu, biarkan ayah pergi." Ridwan langsung berseri-seri dan berkata dengan nada mengancam, "Kalau kau tidak membiarkanku pergi reuni teman sekelas, kau juga tidak boleh pergi main kartu. Kita berdua akan saling mengawasi di rumah." Saling tatap menatap. Carla yang mendengar ancaman Ridwan tidak membiarkannya lolos pergi main kartu. Langsung panik dia berkata, "Kalau kau tidak membiarkanku main kartu, berarti kau menghalangiku menghasilkan uang. Temanku akan segera pergi ke Amerika. Aku harus sering main dengannya sebelum dia pergi. Setiap kali main dengannya, setidaknya aku bisa menang 300 sampai 500 ribu." Kemudian dia menatap Andi dan berkata, "Andi, sore ini kau pergi dengan ayah. Kalau ada satu pun teman perempuan di reuni itu, segera telepon aku. Aku akan langsung datang dan merusak wajah si tua bangka ini." Ridwan terkejut mendengar ancaman Carla dan langsung mengerutkan keningnya. Lalu berkata dengan keras, "Aku tidak takut karena aku tidak bersalah." Carla meliriknya dan berkata, "Aku malas berdebat denganmu. Baiklah, aku mau pergi main kartu." Selesai berbicara, Carla berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Ridwan. "Ayo, berikan kunci mobilmu." Ridwan berkata, "Main kartu saja kau harus naik mobil. Mobil itu akan aku pakai sore nanti." Carla melotot padanya dengan tatapan meremehkan. "Kenapa? Kau mau pamer mobil di depan teman-teman sekelasmu? Tidak boleh. Cepat, berikan aku kunci mobilmu." Ridwan tidak punya pilihan selain memberikan kunci mobil kepada Carla dan mengingatkan, "Hati-hati, bawa mobilnya jangan sampai tergores." Carla dengan marah berkata,
Kau urus saja urusanmu sendiri. Kalau kau membuatku marah, aku bisa saja membawa mobilmu nyemplung ke sungai. Biar kau tahu dan kau bisa merasakan. Atau dengan kata lain, biar kau tahu rasa. Ridwan merasa sangat kesal, sementara Carla merasa puas. Setelah berkata begitu, dia dengan senang hati memakai jaketnya dan berjalan keluar pintu dengan penuh semangat. Setelah Carla pergi, Ridwan hanya bisa menghela nafas panjang, lalu berkata kepada Andi, "Andi, kau ikut aku sore ini. Kebetulan beberapa teman sekelasku juga membawa anak muda untuk membantu." Andi hanya mengangguk patuh. "Baiklah." Najwa kemudian memberikan kunci mobilnya kepada Ridwan. "Ayah, bagaimana kalau kalian pakai mobilku sore ini? Aku bisa naik taksi ke kantor?" Ridwan melambaikan tangannya. "Jangan, kau lebih memerlukannya." Najwa mengambil kembali kuncinya dan berkata kepada Andi, "Kalau begitu, kalian naik taksi saja." Pada saat yang sama, Carla baru saja keluar dari halaman rumah dan hendak pergi dengan mobil. Tapi, tiba-tiba dia mendengar suara yang familiar. "Oh, adik ipar, tunggu sebentar." Carla menengok dan melihat bahwa yang datang ternyata adalah istri Paul, kakak iparnya sendiri, yaitu Novia. Dia sangat terkejut, mengingat sebelumnya di Villa Sani, dia sudah merendahkan pasangan ini habis-habisan dan rasanya sangat memuaskan. Dia tidak menyangka kalau Novia akan datang ke rumahnya. Jadi dia pun bertanya, "Novia, kenapa kau ada di sini?" Mengingat bagaimana dia mempermalukan Paul dan Novia sebelumnya, Carla merasa sangat puas saat membayangkan ekspresi kesal mereka saat itu. Berbeda dengan sebelumnya, Carla dulu khawatir tentang masa depannya kalau keluarga Tama bangkrut. Tapi sekarang dia malah berharap keluarga Tama benar-benar bangkrut. Karena sekarang sumber kesenangannya adalah merendahkan Paul dan Novia. Kalau keluarga Tama benar-benar bangkrut, dia bisa menghina mereka setiap hari dengan bebas. Selama bertahun-tahun, pasangan itu tidak pernah berhenti mengejek dan menyindirnya. Sekarang Carla merasa dia berhak membalas semua ejekan itu beserta dengan bunga-bunganya. Jadi ketika dia melihat Novia muncul di hadapannya, dia merasa sangat senang. Dia tidak menyangka Novia datang sendiri ke sini. Mendengar pertanyaan Carla, Novia menunjukkan raut wajah yang penuh penyesalan. "Oh, adik ipar, sebenarnya aku datang ke sini untuk minta maaf padamu." Dia melanjutkan dengan penuh rasa malu. "Dulu, ketika aku masih di rumah keluarga Tama, aku memperlakukanmu dengan buruk. Aku bukan hanya sering mengacuhkanmu, tetapi juga sering menggerutu tentangmu di depan ibu mertua. Aku sadar bahwa semua itu salah. Aku sudah merenungkan kesalahan-kesalahan itu dengan serius. Itulah sebabnya aku datang untuk meminta maaf padamu dengan tulus." Setelah itu dia merasa malu dan berkata, "Aku mengerti bahwa semua perbuatan burukku selama ini semata-mata kesalahanku sendiri. Sekarang aku hanya berharap agar kau, adik ipar, bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan." Carla merasa agak terkejut. Dia mengira wanita ini datang untuk menantangnya, tetapi ternyata dia datang untuk meminta maaf. Tadinya dia sudah bersiap untuk melawan, tapi mendengar permintaan maaf tulus dari Novia, dia pun menjadi ragu. Tiba-tiba Novia berlutut di depan Carla dengan air mata berlinang dan meratap, "Adik ipar yang baik hati, apakah kau masih marah padaku? Aku benar-benar salah. Selama ini aku tidak menyadari bahwa kita seharusnya bersikap seperti saudara perempuan, terutama karena kita adalah anggota keluarga Tama, dan pada akhirnya kita adalah orang asing di sana. Kita harus saling mendukung dan bersikap lebih baik satu sama lain." Setelah berkata demikian, Novia memukul dadanya sendiri dengan keras sambil menangis. "Adik ipar yang baik hati,
Aku sungguh-sungguh menyesal atas semua kesalahanku di masa lalu. Aku harap kau bisa memaafkanku." Carla merasa sangat senang di dalam hatinya. Tidak disangka, Novia yang selalu sombong dan merendahkan orang lain akhirnya berlutut di hadapannya dan bahkan memukul dirinya sendiri. Rasanya begitu memuaskan. Selama bertahun-tahun, Novia selalu merendahkan dirinya. Sekarang dia akhirnya merasakan kepuasan atas perasaan mendominasi orang lain. Melihat ekspresi puas di wajah Carla, sebenarnya Novia merasa kesal dalam hatinya. Tapi dia terus bersikeras dengan perannya dan berkata, "Adik ipar, sebenarnya aku sudah menyadari semua kesalahanku selama ini. Aku menyadari bahwa semua tindakanku yang jahat tidak ada gunanya. Sekarang aku hanya berharap kau bisa memaafkanku atas semua kesalahan yang sudah kulakukan." Meskipun hatinya berapi-api, Carla telah bersikap acuh tak acuh. "Oh kakak ipar, aku benar-benar terkesan dengan pemikiranmu yang jernih. Kupikir kau tidak akan pernah menyadari kesalahanmu seumur hidupmu." Novia segera menyambut dengan senyuman. "Tentu saja tidak. Aku telah menyadari kesalahanku." Selama ini Carla berharap agar kakak iparnya yang arogan ini bisa merendahkan dirinya. Sekarang mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Dengan hati yang penuh kegembiraan, Carla tersenyum. "Karena kau sudah menyadari kesalahanmu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi." Novia segera menjawab, "Tentu, adik ipar yang baik hati. Kita akan selalu menjadi saudara perempuan yang baik." Meskipun mengucapkan hal itu, Novia sebenarnya berpikir di dalam hatinya, "Wanita jahat ini, dia sangat senang ketika mendapat sedikit pujian. Selama bertahun-tahun kita bersama, aku tahu betapa jahatnya dia. Aku akan memberinya sedikit kebaikan, lalu menjatuhkannya ketika dia paling bahagia." Saat ini Carla mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, karena kesalahpahaman di antara kita sudah diselesaikan, aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi denganmu. Aku sedang terburu-buru untuk bermain kartu. Aku pergi dulu." Ketika Novia mendengar ini, dia segera menghentikannya dan berseru, "Adik ipar, apakah kau akan bermain kartu?" Carla mengangguk, "Iya, ada apa?" Novia buru-buru berkata, "Begini, aku memiliki teman perempuan yang sangat kaya dan dia sangat suka bermain kartu. Tetapi keterampilan kartunya tidak terlalu bagus. Tapi kau juga pasti tahu kalau wanita kaya seperti itu biasanya tidak peduli dengan uang. Yang utama bagi mereka adalah bersenang-senang. Jadi, setiap kali dia kehilangan ratusan ribu, dia tidak menganggapnya serius." Berbicara tentang hal ini, Novia berbisik dengan hati-hati. Dia mengatakan kepadaku kalau dia ingin membuat janji dengan beberapa temannya untuk bermain kartu bersama setiap hari di masa depan. Bagaimana kalau kau bergabung denganku? Kita bisa bermitra dan memenangkan uang darinya dengan sedikit trik." Ketika mendengar itu, mata Carla langsung bersinar. Dia sedang bingung karena tidak memiliki orang yang bisa diperas setelah nanti Sani pergi. Tapi tidak disangka Novia langsung menemukan kandidat pengganti. Dia sangat suka bermain kartu dengan orang yang kaya, namun buruk dalam permainan. Ini adalah kesempatan bagus untuknya memperkaya diri. Kalau dia berkolusi dengan Novia, mereka bisa menetapkan kode rahasia. Mereka pasti bisa menang tanpa kehilangan 1 rupiah pun. Mendengar ini, Carla merasa sangat senang. Carla adalah orang yang mencintai uang. Dia lebih menyukai melihat uang daripada bertemu dengan orang tuanya. Jadi ketika sekarang dia mendengar Novia berkata begitu, dia menjadi semakin tidak sabar. Novia melihat kegembiraan Carla dan berbisik, "Adik ipar, ketika kita berada di meja, kita akan menggunakan kode tangan. Kita bisa menyentuh hidung, mata, telinga, ataupun bibir kita sebagai kodenya. Saat itu,
kita akan membantu satu sama lain dan pasti akan mengalahkan mereka. Carla langsung setuju dengan gembira. Oke, kakak ipar, karena kau sudah mengatakan begitu, kita akan mencoba permainan ini. Novia dengan gembira berkata, baiklah, biarkan aku memberitahumu. Orang ini sangat kaya. Dia tinggal di area Villa Desilen. Jadi, kapan kita akan pergi? Carla langsung berkata, kita bisa pergi sekarang juga. Duduklah di mobilku dan kita akan pergi bersama. Di dalam mobil, Novia melihat Carla sangat bersemangat. Dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Untuk menjebak Carla, dia secara khusus sudah merekrut 2 penipu, bahkan membayar mahal dan menyewa villa di Desilen. Semua dilakukannya untuk mendapatkan harta Carla, sehingga nantinya Carla tidak punya apa-apa lagi. Carla tidak tahu kalau Novia sedang membuat jebakan untuknya. Dia malah berpikir untuk segera mengambil uang dari korbannya. Sementara itu di acara reuni, Ridwan menatap pria di depannya untuk waktu yang lama. Lama sebelum akhirnya tertawa. Apakah kau Zainal? Sudah 30 tahun kita tidak bertemu bukan? Kau tampak seperti bos besar sekarang. Kau pasti sangat kaya. Zainal menggelengkan kepalanya. Aku tidak sebanding denganmu Ridwan. Menurut kata anak-anak sekarang, kau dulu adalah anak orang kaya. Pada masa itu, keluarga Tama memang memiliki beberapa kekayaan. Pada saat itu, kakek Tama sedang dalam masa puncaknya. Dia mulai berdagang dan menghasilkan cukup banyak uang. Jadi Ridwan sangat populer saat itu. Dia memiliki lebih banyak uang saku daripada teman-temannya. Dan karena dia punya uanglah, sehingga dia menarik perhatian Carla dari kelas lain. Saat Ridwan mendengar orang lain menyebut dirinya sebagai anak orang kaya, dia hendak bersikap rendah hati. Tapi pada saat itu seorang pria paruh-baya dan seorang pemuda keluar. Pria paruh-baya itu mendekat dan dengan dingin berkata, "Kau masih mengatakan dia anak orang kaya? Kau yang berasal dari luar kota, pasti tidak tahu situasinya. Sekarang keluarga Tama sudah benar-benar hancur. Sekarang hidup Ridwan justru sedang tidak baik." Ekspresi wajah Ridwan tidak terlihat baik. "Jono, apa maksudmu mengatakan semua ini? Aku menjalani hidupku sendiri. Apa urusanmu untuk mengomentari hidupku? Lagi pula kau jelas-jelas kalah dariku saat itu." Zainal cepat-cepat berbicara untuk merelai mereka. "Kalian berdua, ini sudah lewat bertahun-tahun. Kenapa kalian masih saja bertengkar saat bertemu? Ketika kita kuliah, kalian bertengkar setiap hari. Kalian sudah berada di usia inti, tapi masih tidak bisa melupakan urusan memperebutkan pacar di masa lalu." Di sisi lain, saat Andi mendengarkan percakapan ini, dia merasa terkejut. Tidak disangka mertuanya dan Jono adalah pesaing cinta. Apakah Jono ini juga menyukai Carla? Benar-benar ada orang yang begitu buta di dunia ini. Ketika Jono mendengar banyak orang bergurau tentang kejadian masa lalunya, tiba-tiba dia marah dan dengan dingin berkata kepada Ridwan, "Ridwan, kau bicara terlalu sembrono. Kau bilang aku kalah darimu saat itu? Itu hanya lelucon. Memangnya sejak kapan kau menang? Apakah pada akhirnya Mariska Wibisono bersama denganmu? Siapa yang tidak tahu kalau Mariska pergi jauh ke Amerika pada saat itu dan meninggalkanmu?" Mariska Wibisono? Mendengar ini, Andi akhirnya memahami bahwa mereka berdua pada masa lalu tidak bersaing untuk Carla. Beberapa orang yang hadir juga tertawa terbahak-bahak. Seseorang menepuk bahu Ridwan dan bertanya dengan ingin tahu, "Ridwan, aku selalu merasa penasaran, kenapa pada saat itu Mariska memutuskan untuk berpisah darimu?" Teman yang lainnya ikut menimpali, "Ya, selama beberapa puluh tahun terakhir ini, kita semua sangat penasaran dengan hal ini. Apa sebenarnya yang terjadi?" Ridwan tidak menduga kalau semua orang mulai bertanya-tanya tentang kejadian
yang menyakitkan di masa lalu. Jadi dia dengan malu-malu menggelengkan tangan. Ah, mari kita lupakan tentang masa lalu. Tiba-tiba Andi melihat ekspresi kesakitan di wajah Ridwan yang malu. Apakah ada rahasia lain di antara masa lalu mertuanya dan mantan pacarnya? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.